Apa sih sebetulnya kehidupan? Mungkin saya perlu sharing dari cowok satu, cewek satu, ada mic ya. Siapa yang mau sharing? Apa sih kehidupan itu? Menurut kita ya, menurut masing-masing dari kita. Siapa yang mau sharing? Cewek? Ada? Apa itu kehidupan? Masa kita sudah hidup sampai sekian tahun tidak tahu hidup itu apa? Tiap orang akan berbeda. Coba saya minta tolong sharing satu dah. Cewek satu, cowok satu. Siapa yang bersedia atau mau ditunjuk saja? Silakan tunjuk aja. Sharing. Kehidupan itu apa sih sebenarnya? Yang kita mau bahas ini kan sekarang kehidupan kan. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya perlu tahu pandangan masing-masing orang itu tentang kehidupan itu apa. Intinya cuman perubahan dan keberpisahan, itu aja sih. Perubahan dan Keberpisahan. nah selama ini yang kita upaya yang siapa namanya Pak Kopurnomo Purnomo. ya. Yang Kopurnomo lakukan dalam hidup ini ya. Tujuannya maksudnya. Ya apa yang dilakukan, kenapa begitu? Mencari ini, kenapa saya lahir di dunia ini. Itu yang saya cari. Menemukan jati Mencari diri gitu loh. makna Ah, kehidupan ini, betul. mencari makna kenapa aku lahir di dunia Iya, ini begitu. kan menurut saya tuh kita punya tugas masing-masing, peran masing-masing Nah, di sini. yang Peran-peran mulia yang menentukan kita peran mau. itu apa? Udah pernah tahu, sudah dapat jawaban enggak? Masih nyari. Masih cari. Ya. Mulai kapan cari? Oh, terus terang mulai SMP saya. SMP, ulama juga. Sekarang sudah berapa Ya, tahun? ah, hampir, Dari SMP hampir, sampai hampir, sekarang udah berapa tahun? hampir gocap ya. Berarti hidup adalah pencarian ya. Kesimpulannya Ya, begitu kan. Hidup sejak SMP sampai masih lah. sekarang itu pencarian. Sebelum bertanya tentang itu, Nggak ngerti apa-apa kan. Ya enggak cari bebas saja. apa-apa. Iya, Ya jalani kehidupan betul. begitu aja. Oke, yang cewek. Tak tunjuk ya. Ya boleh. Kasih privilege. Kita belajar sharing karena kejujuran itu perlu untuk memahami. Kadang-kadang ketika kita diminta untuk sharing, itu kita terpaksa untuk menggali kembali apa sih yang kita pahami, yang kita pandang dari kehidupan itu. Enggak apa-apa, bicara aja enggak apa-apa, enggak ada salah benar kok. Kasih aja mic-nya nanti kan bicara. Yang di depan coba. Mestinya yang di belakang, karena biasanya yang di belakang itu takut ditanya. Yang di belakang bisa maju, yang di depan kosong semua ini. Ya silakan, makasih sebelumnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kehidupan menurut saya adalah sejak dilahirkan kita tumbuh, belajar, bukan hanya menjalani, tapi belajar. Hingga di umur ini, sampai saat ini pun masih tetap belajar. Belajar dalam arti untuk lebih baik, bijak, meskipun banyak suka duka,
itu harus dipahami. Belajar intinya, Tadi inti dari kehidupan itu dipahami sebagai pembelajaran. pembelajaran. Jadi makna kehidupan ini dimaknai dengan sebuah pembelajaran yang dilakukan sejak Lahir, lahir. Jadi bayi merucut sudah tahu harus belajar gitu. belajar, kita belajar merangkak, jalan, gerak, motorik, semua. Kira-kira ingat enggak saat pertama kali kita mulai berpikir bahwa kehidupan itu adalah belajar itu kapan? Dari kecil sih, Dari kecil. Umur? Lupa ya. ya mungkin sudah. Gak mungkin masih bayi keluar langsung, Ah, wah aku mau belajar gitu kan, gak mungkin. Ya, pada saat memasuki usia SD, sekolah. SD, oke SD. Kayaknya yang ngasih contoh ini mendalam-mendalam ya. Yang enteng-enteng lah. Satu lagi, cari yang cerita tentang kehidupan itu enteng aja, enggak usah berat-berat. Tapi memang kayaknya yang mau belajar Buddhism ini ada satu. Ada satu, ini mau kayaknya yang mau belajar Buddhism itu memang banyak punya pemikiran mendalam ya. Bagi Makasih. bagi saya mungkin kehidupan itu. Oh, nama saya Hendri. Oh iya, Hendri. Tadi namanya belum tahu. Lina ya? Cilina, masih. Bagi saya kehidupan itu setelah saya belajar tentang Buddhis itu seperti menjalani duka. Menjalani duka. Iya. Menderita berarti. Pasti penderita. Capek enggak? Capek. Coba cerita dulu, simpel aja. Karena kalau dulu kan sebelum kita paham tentang ajaran, kehidupan itu rasanya ya ada senang, ada susah. Tapi kita nggak memahami bahwa yang kita paham pasti cuma susahnya saja. Karena di sana itu beban ketika kita penderitaan. Okay. Senang adalah sesuatu yang kita kejar. Jadi di sana saya mengejar sesuatu bagaimana untuk mempertahankan kesenangan itu. Akhirnya senang itu jadi beban juga. Betul. Harus dikejar. Betul. Okay. Ketika kesenangan itu tidak bisa kita dapatkan, ya susahnya kembali lagi keluar. Ya. Nah, setelah sekarang saya mempelajari ajaran, ya semua itu duka. Senang, susah, itu duka. semua duka. Terus yang dicari? Tujuan sekarang? Tujuan hidup sekarang? Maunya pembebasan. Gambaran tentang pembebasan tambah jeru ini. Cari sing enteng tambah jeru. Ya bebas dari duka ini, cuman ya yang enteng-enteng sebenarnya. Ya, pemahamannya pembebasan yang ringan-ringan dulu ya. Apa yang pembebasan ringan? Enggak seperti langsung mencari nibbana itu masih way above lah. Itu jauh di atas. Yang pembebasan yang saya sekarang mungkin bisa jalani itu ya tidak terlalu melekat pada kesenangan indrawi. Kesenangan indrawi. Ya. Itu jadi penderitaan. Yang dilakukan? Ya seperti kalau misalnya kalau dulu melihat tetangga ganti mobil, kan kepingin punya yang sama. Ngutang sama BCA, KPR. Kalau nggak bisa bayar, cicilan mobil dijual. Menderita. Ya sekarang ya kita nikmati saja. Mobilnya ada, nggak punya dana, ya dipakai. Jadi belajar untuk keinginan. Iya. Intinya gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya enggak perlu dhamma desana ini ya. Sebetulnya semua sudah pada paham. Nah, hari ini gini. Sebenarnya tujuan hidup kita itu apa sih? Tanya ke diri sendiri. Punya tujuan hidup enggak? Tujuan hidup universal yang dikejar orang itu apa? Mencari bahagia. Bahagia. Kenapa kok kepingin bahagia? Pernah tanya begitu enggak? Karena belum bahagia, betul enggak? Apa benar kita belum bahagia? Kenapa ditanya? Apa kabar? Baik-baik. Kalau kita ngejar kebahagiaan berarti kita baik-baik atau enggak? Enggak baik-baik. Sebetulnya kita merasa
kehidupan ini adalah beban dan penderitaan. Betul ya? Sehingga kita mencari kebahagiaan, betul ya? Universal ini kan, simple tapi sebetulnya bisa diceritakan dalam banyak cerita tadi. Pencarian lah, pencarian kan juga sama sebetulnya kan. Kemudian pembelajaran untuk apa? To be happy, betul ya? Lah, tapi di dalam ajaran Buddha itu sebetulnya ngajarin kita mencari kebahagiaan atau bebas dari penderitaan. Sama enggak sih? Mendapatkan kebahagiaan dengan bebas dari penderitaan itu sama enggak sih? Sama? Sama enggak? Nah, yang setuju sama siapa? Cuman 2. Berarti yang lain siap ditanya. Yang angkat tangan untung. 1 coba, saya pengen tahu. Yang enggak sama apanya? Yang lain coba. Kita belajar sharing untuk mengembangkan cara berpikir kita ya. Silakan tunjuk aja atau dia yang tunjuk. Supaya pembicaranya tidak disalahkan. Kenapa tidak sama? Menurut saya sih kebahagiaan yang dicari akan terus dicari terus gitu. Jadi kebahagiaan yang dicari itu tidak akan ada habisnya. Nah, kenapa? Ya karena apa ya? Ibaratnya kebahagiaan itu beda tipis dengan kepuasan gitu ya. Kebahagiaan beda tipis kepuasan. Kepuasan juga menimbulkan kebahagiaan. Iya, betul. Nah, sekarang bebas dari penderitaan itu apa? Padahal kebahagiaan itu kan mengejar supaya kita bebas dari penderitaan, betul enggak? Mendapat kebahagiaan itu kan bebas dari penderitaan. Benar. Cuma kalau bebas dari penderitaan sih dalam arti yang seluas-luasnya benar-benar bebas sih. Artinya sudah nggak ada kebahagiaan lagi gitu. Apa? Freedom apa? Iya, biasanya kita ditawarkan financial freedom. Betul ya? Ada enggak yang seperti itu di dunia? Freedom for everything. Financial freedom itu benar enggak? Ada? Enggak ada. Kalau kita berhenti berupaya, kira-kira pundi-pundi uang kita bisa nambah enggak? Kecuali kita memperbudak orang. Memperbudak orang pun kita harus berupaya supaya dia mau diperbudak, kan gitu tuh. Betul ya? Artinya apa? Kita harus terus berupaya untuk mendapatkan sesuatu kan gitu. Dunia ini tidak ada yang gratis, betul enggak? Itu sebabnya penderitaan atau beban. Nah, hari ini kita coba belajar memahami kehidupan itu seperti apa menurut Buddha di dalam batin dan jasmani kita. Sebetulnya ketika kita mengalami satu pengalaman yang sama, situasi yang sama, yang dialami oleh masing-masing orang itu sama enggak? Misalnya ada bencana alam gitu. Kira-kira yang dialami masing-masing orang sama enggak? Sama? Sama. Yang setuju tidak sama siapa? Cewek semua setuju sama. Yang enggak angkat tangan disuruh maksa ini. Kenapa sama, kenapa enggak sama? Yang sama siapa tadi? Nah, coba. Kenapa sama mic-nya? Nama budaya. Iya. Ya menurut saya sama kan karena kan kayak bencana alam kan semua merasakan. Yang membedakan adalah ya cara rasanya sama enggak? Merespon. Rasanya sama enggak? Harusnya sama, cuma bedanya ya kondisi tiap orang kan berbeda. Nah, contohnya begini, misalnya ada orang istilahnya sekarang gini. Kita misal di wihara ya. Di wihara, terus tiba-tiba kita nanti turun pasti makan kan? Makan kan? Makanannya sama kan? Kira-kira ketika mereka lihat makanannya, respon atau rasa yang diterima atau dialami oleh dia waktu makan dan sebagainya sama nggak? Beda kan? Loh, dari makan aja bisa beda loh. Apalagi bencana. Betul enggak? Jadi
kita ini sebetulnya mengalami segala sesuatu, hal yang ada di luar, respon kita atau rasa atau yang kita alami itu berbeda. Kenapa berbeda? Kayak kasus makan tadi. Kalau yang enggak suka misalnya hari ini soto gitu. Kalau yang enggak suka soto, menderita enggak? Apalagi yang benci makan soto gitu. Apalagi yang tiap hari makan soto, bosen ini. Soto terus gitu. Atau di sini ada enggak yang pernah ngerasani? Wihara ini tiap kali mesti masak soto gitu. Iya kan? Itu penderitaan enggak? Meskipun kecil. Ya, itu penderitaan. Tapi kalau yang kecil ini terus-terusan jadi besar enggak? Jadi besar. Artinya apa? Kehidupan itu hanya sebatas yang kita alami. Ya. Melalui apa? Nama rupa kita, batin dan jasmani kita. Misalnya, kalau kita dikaplok orang, cetak gitu. Yang sakit apanya? Dikaplok lagi nih, yang sakit ini atau ini? Katanya yang sakit di sini gitu. Betul enggak? Sebetulnya yang sakit dua-duanya. Tapi apakah pengalaman sakitnya itu sama setiap orang? Enggak sama. Terutama objek yang pukul. Semakin objek yang dipukul itu orang yang diharapkan tidak berbuat itu, kemudian dia berbuat seperti itu, sakitnya lebih parah enggak? Lebih parah. Betul ya? Nah, hari ini saya ingin sharing sedikit, kita mengulik sedikit tentang pancakanda. Jadi batin jasmani kita, respon kita, apa yang kita alami, itu tidak jauh dari menurut Buddha 5 kelompok pembentuk kehidupan. Makanya itu disebut sebagai 5 kelompok pembentuk kehidupan. Artinya bahwa apa? Kehidupan yang kita alami atau pengalaman kita itu dibangun oleh 5 hal ini. 5 kelompok ini. 5 kelompok ini berarti apa? Tidak cuman satu, banyak. Ya, kumpulan. Nah, sekarang jasmani. Ya, jasmani atau fisik kita. Itu tadi ada yang bicara tentang fisik itu kadang-kadang apa tadi? Indrawi ya. Mengejar indrawi ya. Mengejar indrawi, kesenangan indrawi. Fisik kita itu kadang-kadang di sini ada enggak yang hari-hari badannya sakit semua gitu. Kalau sudah sakit semua, sumpah, ngamuk-ngamuk itu. Isinya marah-marah gitu. Ada enggak yang gitu? Enggak ada ya? Bagus semua. Berarti stabil semua, bahagia. Dalam hal fisik. Betul. Ada enggak di sini waktu sakit, sumpah itu isinya? Ada enggak? Sakit sedikit, sambat. Ada enggak? Enggak ada ya? Berarti bagus. Kenapa? Kenapa bagus, kenapa tidak? Kita selalu bicara baik, buruk kan gitu kan. Benar, salah gitu. Patokannya apa sebetulnya? Patokannya apa? Itu baik dan tidak baik, patokannya apa? Ketika, satu contoh tadi. Ketika kita sakit, kita sering sambat. Kenapa ketika enggak sambat itu baik? Patokannya apa? Merugikan orang lain. Kalau ke dirinya sendiri, ini yang keluar. Yang ke diri sendiri, nerima. Kenapa nerima itu baik? Ayo pertanyaan lanjutannya, kenapa nerima itu baik? Kan kadang orang diajari, kalau susah, kalau sakit, kalau ada masalah, terima aja dulu. Tapi kita ngerti enggak kenapa nerima itu baik? Kenapa ayo? Nerima itu baik.
membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih tidak menderita, lebih jauh. Betul enggak? Hidup ini sudah berat. Hidup ini karena perubahan dan sebagainya itu sudah membuat kita menderita, tidak bebas dari penderitaan. Maka jangan ditambahi. Betul enggak? Jangan dibuat lebih berat. Istilahnya orang itu jangan didramatisir. Ya, di sini semoga tidak ada yang suka mendramatisir keadaan. Mendramatisir sakit, waduh sakit, sambat-sambat gitu. Supaya apa? Disayang, diperhatikan dan sebagainya ya. Jadi fisik jelas menjadi kehidupan kita. Bagaimana fisik itu bisa dikenali oleh apa? Fisik ini bisa diketahui ini sakit, itu diketahui dari mana? Tadi bicara indera kan, indera itu kan termasuk fisik kan. Bagaimana indera itu bisa tahu kalau ini sakit hati? Dari kesadaran. Kesadaran itu munculnya dari mana? Apakah kalau kita buka mata kita pasti sadar? Apakah kita buka telinga kita pasti sadar pendengaran? Apakah ketika kita makan kita menyadari rasa-rasa dari makanan itu? Enggak kan? Bener enggak? Pernah enggak kalian mengalami satu kondisi, waktu kalian fokus mengerjakan sesuatu, dipanggil orang di sebelahnya, enggak dengar? Atau pernah enggak kalian ketika mendengarkan orang berbicara ngomong gini, tapi tiba-tiba ada skip, ada yang tadi ngomong apa ya? Sering ya? Lah itu kenapa? Bukankah kita sedang berusaha mendengarkan? Perhatian. Tidak ada perhatian. Perhatian itu mengarahkan apa sebetulnya? Kesadaran kita. Cara mengarahkannya gimana? Kenapa bisa tahu? Saat indera kita kontak dengan apa yang diperhatikan. Saat itulah kita sadar. Kalau kita tidak merhatikan, kita tidak menyadari apapun yang tidak kita perhatikan. Pernah ada cerita ya? Atau mungkin kita juga ngalami ya? Kemarin saya juga baru ngalami sih. Kaki saya ini tiba-tiba berdarah. Dan saya tidak tahu. Tidak sakit juga. Tapi darahnya sudah banyak di jempol. Karena apa? Karena saya tidak menyadari bahwa itu terjadi. Tidak tahu kesandung apa, tidak tahu. Yang pasti ketika dibersihkan, kukunya sudah lubang. Dan waktu dibersihkan sakit. Tapi tadinya seharian tidak sakit. Tiba-tiba istri saya bilang, loh kakimu kenapa? Tak lihat loh, sudah berdarah semua. Kita sering juga merasakan atau mengalami hal seperti itu bukan? Bahwa apa yang terjadi ketika kita tidak perhatikan, kita tidak sadar. Bahkan pengalaman sakit itu pun tidak muncul, betul tidak? Berarti yang menentukan pengalaman kita diketahui, dirasakan itu apa? Kesadaran kita. Bagaimana kita mengarahkan indera kita. Ini yang membatasi kesadaran kita. Jadi hidup kita itu sebetulnya dibatasi oleh apa? Kesadaran kita sendiri. Di luar itu kita tahu nggak? Nggak tahu, padahal dunia ini luas. Nggak usah jauh-jauh. Sebelahan gini kan. Tadi pernah nanya sebelahnya namanya siapa gitu. Ada? Kepedulian kita untuk ngomong ke sebelah, tanya, ngomong lebih akrab, berkenal lebih dekat. Ada? Enggak. Ketika enggak ada, apa yang terjadi? Kita enggak kenal. Dia enggak menjadi bagian dari hidup kita, betul enggak? Tetapi kalau di rumah, hari-hari, yang kita perhatikan ya orang-orang di rumah kita gitu.
celakanya. Kalau orang yang di rumah kita kenali dengan cara yang tidak baik. Wah, ini cerewet ini. Ini suka ngamuk tok di sini. Ya kan gitu toh. Orang di sekitar kita. Orang ini isinya serakah ini. Ini lek makan mesti ngomel, mesti komplain dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita mengenali kehidupan kita seperti apa. Udah enak semua. Betul gak? Kenapa bisa begitu? Menyadari itu bukan berarti ya cuma sekedar tahu. Tapi bagaimana kita mengenali ditentukan oleh apa? Sanya. Kelompok yang ketiga. Kelompok pertama tadi indera kita ya, tubuh kita ya. Itu mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi bagaimana kita mengenali kehidupan kita, betul enggak? Kemudian fisik indera itu kalau enggak ada kontak kesadaran, itu enggak menjadi pengalaman kita, betul enggak? Kalau fisik sakit, walaupun enggak disadari tetap sakit enggak? Ya tetap sakit, akhirnya disadari juga. Kalau sudah sakit baru disadari, kalau belum sakit enggak tahu. Iya kan? Jadi kadang ada pernah dengar enggak cerita ya? Orang ini loh enggak pernah mengeluh sakit, enggak pernah sakit, tiba-tiba mati. Ada enggak? Banyak cerita seperti itu. Karena apa? Dia menganggap itu enggak sakit. Dia mengabaikan itu sehingga dia enggak peduli fisiknya sedang bermasalah. Hidup ini memang banyak masalah, betul enggak? Tetapi kalau masalah itu enggak diselesaikan, ya udah tinggal tunggu waktu, kan gitu. Iya kan? Tapi jangan dipermasalahkan. Tadi sambat-sambat berlebihan itu kan dipermasalahkan atau didramatisir. Maka kehidupan kita akan menjadi drama Korea. Drakor. Kalau enggak digosok, enggak didramatisir, enggak seru gitu. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengenali sekitar kita? Ini tadi yang pertanyaan tadi. Apakah ketika mengalami sesuatu hal yang sama dalam lingkungan yang sama, manusia itu hidup dengan cara yang sama? Tidak sama. Karena apa? Apa yang dikenali melalui indranya diperhatikan beda-beda, betul enggak? Di dalam kondisi yang panik sekalipun ada orang yang muncul hero, ya, pahlawan, mau bantu orang lain, merhatikan orang lain. Ada yang malah egois. Kalau bisa orang lain diinjak-injak dia selamat. Betul enggak? Itu adalah cara hidup kita. Karena apa? Ya karena itu tadi, yang diperhatikan beda. Yang dikenali juga beda. Kalau kita ketemu suasana peteng, gelap, ya gelap. Kalau kita pernah ke wihara ini malam-malam enggak? Waktu lampu mati masuk ke Dhammasala pernah enggak? Enggak pernah ya? Pernah masuk ruangan gelap di kamar? Padahal hari-hari kita tinggal di kamar, menikmati kamar itu, betul enggak? Tapi pada waktu malam hari di kamar, terus lampunya mati, terus kita mengenali kondisi gelap itu dengan, nanti ada setan loh. Kira-kira masih nyaman enggak di dalam kamar? Enggak. Jadi hati-hati dengan cara kita mengenali apapun yang ada di sekitar kita. Mengenali apa yang ada di sekitar kita ditentukan dari apa? Cara kita belajar. Cara kita mencerap atau mengingat atau mengenali lingkungan sekitar kita. Kalau kumpul sama suami istri, misalnya sama anak, kalau kita membangun persepsi atau membangun penilaian terhadap orang di sekitar kita negatif, maka hidup kita seperti apa? Ya penuh penderitaan. Semua enggak cocok, semua jelek. Jadi jelek ataupun baik, cara kita menilai kehidupan kita ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, ditentukan oleh bagaimana kesadaran kita mengarah, ya. Kemudian bagaimana kita mengenali apa yang kita sadari. Itu yang menentukan bagaimana kita alami.
Kita ngalami apa? Iya kan? Kita mengalami apa? Lalu selanjutnya, kalau sudah dikenali, sudah ini. Yang paling parah itu apa? Mendramatisir itu apa? Bentuk-bentuk pikiran, konstruksi dari cara berpikir, membangun apa yang kita kenali itu dibuat cerita. Dibentuk dalam bentuk cerita. Kalau sannya tadi itu, kalau secara mendasar ya, sannya itu gini. Kalau kita lihat cahaya, muncul warna, muncul gambar gitu kan. Atau gambarnya belum dulu, konstruksi berpikir nanti muncul, oh ini gambar ini disebut apa, itu pikiran. Misalnya, oh ini orang. Belum lagi kalau sudah orang, oh ini namanya ini. Oh kalau orang ciri-cirinya gini namanya ini yang aku kenal. Betul ya? Itu pikiran. Tapi kalau sekedar lihat, enggak ada apa-apanya, ya sudah itu, ini cuman melihat aja ada bentuk gambar. Tapi kita enggak kenal lebih jauh. Ya kan? Tidak kenal lebih jauh. Nah kalau pikiran itu sudah membangun, dari tadi yang kita ingat, jelek, terus ditambahi, dibangun lagi, itu jadi sanya baru. Ya, jadi cara kita mengenali orang di sekitar kita atau situasi di sekitar kita. Sehingga apa? Kenapa saya tadi tanya, kehidupan menurut kita masing-masing apa? Pasti berbeda. Karena apa? Concern dari pemikirannya akan berbeda. Cara dia memikirkan kehidupannya juga berbeda. Betul enggak? Kalau dia mengenali bahwa masalah ini berbahaya gitu ya. Tapi pemikirannya adalah takut. Ya, atau pemikirannya adalah aku ini bahaya, ketakutan, khawatir dan sebagainya. Maka kehidupannya seperti apa? Ya penderitaan tentunya. Sebaliknya, kalau dia berpikir bahwa loh, ini bahaya, harus diatasi. Harus diantisipasi, iya kan? Atau ya wis lah, paling nanti sebentar lagi juga hilang. Akan berbeda kan? Yang berpikir ini harus diantisipasi, maka dia akan semangat untuk melakukan sesuatu kan gitu. Semangat, ada tantangan, ada kemauan untuk belajar. Tetapi ketika dia melihat bahwa toh ini nanti biasa-biasa kok, ini nanti berlalu juga, aku pernah ngalami kok. Apa yang dilakukan? Ya sudah, enggak berbuat apa-apa, ya paling nanti hilang-hilang sendiri kok. Beda kan? Apa yang dikondisikan? Beda. Kehidupannya berbeda. Yang dilakukan berbeda juga. Itulah kehidupan. Bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita merespon. Ditentukan oleh pikiran kita. Kita mengkreasikan banyak hal di dalam hidup kita itu melalui sangkara. Melalui pikiran-pikiran. Itu sangkara namanya. Nanti kita bicara tentang sangkara itu apa. Yang disebut di dalam sangkara atau kreasi atau kondisi-kondisi yang kita bangun seperti apa. Ya, jadi itu seperti itu ya. Kemudian lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Penderitaan itu akan semakin berat. Kalau kita punya pikiran sudah jelek, mengenali segala sesuatu jelek, akan menjadi lebih berat kalau melibatkan emosi atau perasaan. Suka, tidak suka. Kalau sudah ngomong jelek, terus tidak suka, apa yang terjadi? Tambah parah. Dramanya itu semakin, wah jadi box office. Ya kan, kalau cerita itu semakin seru, semakin bisa mengolah emosinya orang, bakal jadi box office. Betul enggak? Dan selalu yang box office itu selalu yang film-film yang bikin nangis. Betul enggak? Bener enggak? Ya, aku tanyanya ke cewek-cewek, soalnya yang suka nonton drakor cewek biasanya.
Betul lah, kalau semakin bikin kita emosinya naik turun, semakin seru, semakin nontonnya semakin intens, betul lah. Itu pilihan kita. Ya, jadi excitement di dalam kehidupan ini, bagaimana kita menyikapi, itu tergantung dari excitement kita, nafsu kita. Apa yang disebut sebagai menyenangkan atau dianggap sebagai ini menimbulkan kebahagiaan. Nah, sekarang apa bahayanya? Apa bahayanya dengan pancakanda itu yang disampaikan oleh Buddha? Jadi, apa yang harus kita antisipasi dengan kehidupan kita? Tadi bilang tentang mencari ya. Mencari apa sih sebetulnya? Ya kan? Itu sebetulnya kita harus belajar kembali memahami 5 hal ini. Sifat dari masing-masing 5 hal ini. Yang kita lakukan hari-hari, ya, yang kita semua rasakan, ketika kita punya fisik, ketika kita punya indera, terus kemudian muncul kesadaran, apa yang paling mungkin muncul dalam diri kita apa? Ketika kita melihat sesuatu, kita tahu, yang paling muncul awal itu apa? Bukan perasaan. Yang paling muncul itu apa? Ada aku yang melihat. Betul gak? Ada aku yang mendengar. Ada aku yang merasakan kecapan dan sebagainya. Sehingga muncul pemahaman bahwa ini bukan pemahaman tapi keyakinan bahwa aku ini ya ini fisik dan kesadaran itu gitu loh. Ada itu. Nah, kesalahan pandangan kita adalah ini ya aku gitu loh. Ini ya aku dan aku ini dibangun dari nanti selanjutnya kan gitu. Nah, ketika kita menganggap ini aku itu yang di luar, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Pemahaman bahwa ada aku yang tidak berubah. Aku ya kayak gini. Ada atau orang dikasih tahu, mestinya kamu itu berubah begini-begini. Udah bisa, kamu tidak mengerti aku gitu. Pernah kita ngomong gitu? Kamu tidak ngerti aku gitu. Pernah? Sering kita ngomong begitu. Iya kan? Kan tidak ngerti aku. Benar tidak begitu? Ya benar, karena yang tahu kita cuma kita sendiri, bukan orang lain. Iya kan? Ya benar. Tetapi apakah benar bahwa aku selamanya tidak berubah? Itu karena kita tidak pernah review, tidak pernah merenung bahwa waktu kecil sifatku seperti apa. Kita tidak pernah belajar tadi ya bicara. Belajar itu jangka panjang. Belajar itu harus memperhatikan terus dan merenungkan kembali. Benar enggak sih aku dari kecil dulu sampai sekarang ini aku enggak pernah berubah. Benar enggak? Berubah enggak? Siapa yang di sini waktu kecil sampai sekarang berubah? Oh, cuman sedikit yang berubah ya. Berarti yang lain dari kecil ya sudah ini ya. Wis mukanya ya kayak gini nih ya. Enggak kan? Fisik kita bertumbuh kan berubah. Sifat kita pun tentunya berubah. Iya kan? Karena pengalaman hidup sifat kita berubah. Makanya ada orang yang trauma. Betul enggak? Karena kejadian. Ada orang yang menjadi suka marah karena situasi, menjalani kehidupan. Ada yang semakin bijak, betul enggak? Semakin lama semakin bijak. Oh ternyata gini, ada yang tambah goblok enggak? Ada enggak? Ada. Orang yang tambah tua tambah goblok itu ada. Tambah ngawur, betul enggak? Ada enggak yang dari kecil sudah cukup bijak? Sudah kayak orang tua? Ada enggak? Ada, banyak. Jadi kita ini sebetulnya tidak bisa menyamakan semua orang itu sama. Aku itu kita bangun sendiri. Nah,
ilusi tentang aku, inilah kehidupan kita. Inilah yang kita bawa. Inilah yang kita tahu. Jadi hidup kita itu dipengaruhi oleh aku dan membangun apa yang disebut aku, mengembangkan akunya, egonya. Betul lah? Sadar enggak bahwa kehidupan kita dengan semua alasan yang kita dengar tadi, itu sebetulnya mengembangkan apa? Aku, ego kita. Salah enggak? Nanti dulu, nanti di belakang. Ya, itu bicara dulu. Ini bahayanya bahwa ini aku ini sebetulnya ilusi. Kalau kita menganggap bahwa ini kekal, itu kesalahan karena kita tidak pernah merenungkan kembali dan memperhatikan setiap perubahan dalam diri, dalam kesadaran kita, di dalam fisik kita. Itu ada perubahan. Aku lupa perumpamaannya fisik itu apa ya? Seperti ilusi. Orang sulap. Kesadaran itu kayak sulap. Fisik itu kayak apa? Ini perumpamaannya yang Buddha sampaikan ya. Di Sutta itu fisik itu rupa, itu diumpamakan seperti buih di air. Di sungai kan sering berbuih ya. Lah buih itu seperti itu. Jadi kondisi yang muncul, terbentuk, kemudian nanti hilang-hilang sendiri. Kalau buihnya pecah-pecah hilang sendiri. Itu fisik yang kita rasakan dalam fisik. Misalnya panas, dingin, sakit dan sebagainya itu. Kaku ya. Itu seperti buih. Jadi sebetulnya ya tidak ada intinya gitu. Dia muncul nanti protol sendiri. Buih itu kan gitu ya. Ada yang pernah lihat buihnya sabun terus ada gitu? Tidak ada. Nanti sebentar tos protol ya. Fisik kalau diperhatikan dengan teliti ya seperti itu. Sekarang kesadaran. Kesadaran ini diumpamakan seperti apa? Sulap. Ilusi. Apa orang kalau sulap itu apa? Ilusi ya. Tiba-tiba hilang gitu. Padahal kita tidak memperhatikan ketika dia menyembunyikan itu kan gitu. Kesadaran itu seperti itu. Kalau tidak diperhatikan, dia nggak tahu. Maka banyak hal dalam keseharian kita itu luput. Kita tidak pernah perhatikan. Itu makanya kenapa harus dilatih untuk memperhatikan dengan teliti. Dengan apa adanya. Kadang-kadang kita merhatikan dengan apa? Perasaan. Kadang merhatikan dengan apa? Pikiran-pikiran kita. Jadi akhirnya apa? Kalau lihat orang, ya toh, lak cerewet toh. Betul enggak? Padahal belum tentu dia cerewet, dia lagi ngingatkan kita gitu loh. Tapi kita karena pandangan kita, kesadaran kita sudah diarahkan, cerewet toh, bener toh. Akhirnya apa? Memperkuat keyakinan kita bahwa objek yang kita lihat adalah seperti yang kita pikirkan. Ini bahaya. Itu yang membangun kehidupan kita. Itulah hidup kita. Ya, jadi kesadaran itu seperti orang sulapan. Jadi kalau enggak tahu, ya dianggap ajaib. Betul enggak? Dianggap, loh kok tiba-tiba hilang gitu. Padahal sebetulnya enggak hilang, disembunyikan kan gitu. Padahal segala hal yang tidak kita sadari, bukan tidak ada. Tapi ada, cuman kita enggak tahu. Seperti tadi lah masalah dalam kesehatan ya. Badannya sakit tapi dianggap enggak. Karena apa? Fokus kerja. Karena aku dikejar, ini kerjaan harus selesai besok. Akhirnya lupa makan, lupa tidur. Badannya lama-lama tambah lemah. Akhirnya sakit, enggak sakit sih. Enggak sakit tiba-tiba mati gitu. Banyak yang gitu. Jantung misalnya. Sakit, tapi ini paling kurang pijet gitu. Ya, padahal itu yang sakit otot jantung gitu, enggak pernah diperhatikan. Ya, jadi itu seperti sulapan. Lah, sannya itu sendiri seperti apa? Apa yang kita kenali itu seperti apa sebetulnya? Kalau sulap yang dikenali seperti apa? Fata Morgana.
cara kita mengenali sesuatu, kelihatannya itu benar. Tapi kalau dideketi, dia enggak ada. Fata Morgana itu apa tahu? Yang kecil-kecil tahu Fata Morgana itu apa? Kalau kita di padang pasir, atau kalau kita sering memperhatikan aspal, yang panas ya, terik, sepertinya di atas aspal itu ada airnya. Itu Fata Morgana. Kita mengenali itu seperti air, padahal sebetulnya enggak ada air di situ gitu. Itulah sanya atau apa cara kita mengenali sesuatu. Fata Morgana juga gitu, di padang pasir biasanya sering diceritakan kan. Saya sendiri enggak pernah ke padang pasir ya. Jadi sering diceritakan bahwa kadang orang di padang pasir itu seperti melihat ada oase. Oase itu tempat air kumpul di situ ya. Biasanya di padang pasir sekalipun itu ada sumber air. Jadi kalau orang sudah merasa kehausan sudah ini, halusinasinya muncul, Fata Morgana dari panasnya terik itu bisa memunculkan gambaran tentang oasis. Apa yang dia harapkan. Ini juga muncul ketika kita melakukan meditasi. Kita sering menipu diri kita sendiri dengan muncul gambaran-gambaran seperti yang kita inginkan. Itu saja. Jadi seperti Fata Morgana. Pertanyaannya adalah, ya, Fata Morgana itu perlu diyakini benar enggak? Enggak. Kalau enggak terus keyakinan kita kemana? Ayo, bingung. Kita selama ini yakin ini benar, ini benar, ini benar. Tapi ternyata ketika ditelusuri lagi, loh enggak begitu. Nah, itu istilahnya bahwa apa yang kita tahu benar saat ini ya sudah. Tapi itu enggak kekal selamanya seperti itu. Kita harus belajar. Kita harus terus mengembangkan panya. Apa yang disebut panya adalah apa yang kita pahami tentang kebenaran. Menurut kita, itu panya. Itu harus dikembangkan terus. Harus belajar apa? Melihat apa adanya. Kita harus belajar ngelihat itu tidak dipengaruhi oleh cara kita memandang segala sesuatu. Yang selama ini kita lakukan, belajar untuk terus terbuka. Melihat dari segala sisi. Ini yang disebut memandang dari segala sisi. Apa adanya itu bukan, ya wes lah, ya segini ini enggak. Tapi memandangnya itu harus lengkap. Karena dunia ini itu banyak hal yang tidak kita sadari. Kalau kita sadari maka trik-trik sulap itu akan ketahuan gitu loh. Trik sulap yang kita lakukan sendiri kan sebetulnya, ya kan? Kita kan sering pinter sulapan tuh ya. Kalau salah lupakan saja sehingga tidak merasa bersalah. Kan sering sulapan sendiri tuh kita ini, iya kan? Nah itu yang bahaya dari kita. Sanya tadi seperti fantasi ya. Nah, selanjutnya apa? Sanya sangkara. Sangkara itu diibaratkan seperti apa? Yang tadi bentuk-bentuk pikiran, bikin cerita dan sebagainya. Itu kayak kalau Buddha dulu menggambarkan seperti pelepah pisang. Kalau dikupas satu, dalamnya ada lagi. Dikupas satu, dalamnya ada lagi. Tapi kalau dalam era modern ini, kira-kira sangkara itu seperti apa? Apa? Bawang bombay itu era lama itu, era baru. Zaman modern ini, sangkara itu seperti apa? Kita loh sekarang sedang menghadapi zaman apa? AI. AI itu algoritma. Ada integral, ada kuadrat dan sebagainya. Itulah pikiran kita. Dari apa yang kita kenali sanya itu dikomputasi sama pikiran itu jadi berbagai macam kemungkinan, berbagai macam cerita. Itu yang terjadi. Itu yang disebut sebagai sangkara atau kreasi. Mengkreasikan sebuah bentuk pikiran. Ya kan? Sehingga ceritanya banyak sebetulnya. Nah, kalau kita berpikir bahwa ketika kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan,
cuman ada satu-satunya cara. Benar atau salah? Betul atau salah? Tidak benar. Cara kita memikirkan apa yang kita hadapi itu bukan cuma bisa dilakukan dengan satu cara. Ini yang disebut kreativitas. Betul. Kita harus kreatif dengan pikiran kita. Jangan mandek. Masalahnya kenapa bisa mandek? Cuman satu-satunya ini pikiran tentang hal tertentu. Apa yang membuat kita mandek? Tidak bisa mengemukakan pemikiran yang lain. Kira-kira apa? Kemelekatan. Kemelekatan ini muncul dari mana? Aku, bukan. Aku sudah, ini semua ini karena aku. Apalagi? Apa yang membuat kita melekat sebetulnya? Rasa suka dan tidak suka. Itulah sebabnya di dalam Paticca Samuppada dikatakan bahwa setelah muncul perasaan akan muncul tanha, nafsu, keinginan. Itulah sebabnya muncul kemelekatan. Nah, hidup kita tidak bisa berubah. Di sini yang merasa hidupnya tidak berubah siapa? Oh, tidak ada, bagus. Tidak ada yang melekat berarti. Yang membuat kita tidak merasa hidup kita berubah itu adalah karena kemelekatan. Karena kita menipu diri kita. Kita bikin sulap. Yang kita lihat ya itu aja. Kita tidak bisa lihat yang lain. Sehingga fata morgananya, cara kita mengenalinya, yo itu saja gitu loh. Jadi kalau mau merubah hidup caranya gimana? Gimana caranya? Kalau setelah tahu pancakanda, hidup kita ini sebetulnya dipengaruhi pancakanda yang seperti itu semua sifatnya. Jadi kalau mau merubah hidup caranya gimana? Perlu enggak kita merubah hidup kita? Perlu? Tanya ke diri sendiri, perlu atau tidak? Kalau yang lagi baik-baik saja, yang lagi happy-happy, boleh bisa enggak berubah. Betul enggak? Kalau yang lagi susah, kalau bisa berubah. Benar enggak? Tanya ke diri sendiri, karena hidup kita itu yang mengkreasikan adalah kita sendiri. Kita adalah pencipta hidup kita sendiri. Kalau kita tadi, saya di awal bilang, hidup adalah kita yang mengkreasikan. Kita enggak punya gambaran. Kita mengkreasikan dengan cara apa gitu loh. Benar enggak? Kalau setelah kita memahami pancakanda, memahami sifat-sifatnya, kira-kira kita tahu enggak bagaimana cara kita menciptakan hidup kita? Tahu ya? Tahu ya? Jadi tujuan hidup adalah mendapat kebahagiaan. Betul ya? Waduh, berarti saya salah jelaskan. Tujuan hidup yang diajarkan oleh Buddha adalah tidak mencari kebahagiaan, tetapi bebas dari penderitaan. Artinya apa? Kita tidak tergerus atau tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh oleh kondisi duniawi. Karena kondisi duniawi ini potensi duka atau potensi menderitanya besar. Kalau kita mencari kebahagiaan, apa yang terjadi? Muncul keinginan. Kira-kira kebahagiaan itu bisa dicapai dengan mengejar keinginan enggak? Sadar enggak ketika keinginan itu muncul, saat itu kita menderita? Pernah merhatikan itu enggak? Saat kita tadi ngomong, lihat tetangga punya mobil. Saat kita kepingin punya mobil, saat itu kita banget menderita. Menderita lah. Karena merasa kurang, betul enggak? Ya, betul ya. Karena merasa kurang. Jadi yang dianjurkan oleh Buddha adalah bebas dari penderitaan. Bebas dari penderitaan artinya bebas dari ilusi-ilusi yang kita buat tentang apa yang kita kenali.
yang tadi diceritakan itu, dengan indera kita, dengan kesadaran kita, kontak kita, dengan cara kita mengenali, dengan kita membangun pikiran itu, dan dengan perasaan kita. Jadi sekarang mengerti ya kenapa Sang Buddha mengajarkan kita untuk melatih Jalan Mulia berunsur 8. Ada yang semua sudah tahu ya Jalan Mulia berunsur 8 ya. Jadi enggak usah dijelaskan ya caranya. Ya, enak wis aku enggak jelasin. Gimana caranya? Berdasarkan Pancakanda ini, JMP 8 bisa dilakukan. Gimana caranya? JMP 8 itu apa? Pengembangan sila, pengembangan panya. Tadi sudah disebut dikit tentang panya. Pengembangan samadhi atau bawana. Saya lebih suka bicara bawana. Karena di dalam pengembangan bawana ada samadhi, sama samadhi. Tapi di dalam itu kan ada sama apa itu? Wayama ya. Terus sama sati. Itu sebabnya di dalam meditasi pengembangan bawana ada yang pengembangan sati. Kalau kita tidak memperhatikan semua yang diceritakan itu tadi, itu akan jadi cuman sekedar pengetahuan. Tidak bisa untuk memahami diri sendiri. Kenapa aku punya sifat begini? Kenapa kok aku menghadapi kehidupan itu merasakannya seperti ini? Kita tidak pernah tahu. Akhirnya apa? Tidak tahu diri. Pernah tidak dikasih tahu orang apa? Tidak tahu diri. Pernah tidak? Ada kan orang kan punya kepingin nafsu besar tapi tidak punya kemampuan, ngoyo akhirnya kayak tadi ngomong paksa ngutang padahal tidak bisa nyicil, akhirnya dijual, soro lagi. Itu namanya apa? Bikin masalah buat kehidupannya sendiri. Itu namanya tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, kalau tidak mau memperhatikan, kita tidak akan kenal diri kita itu seperti apa. Kemampuan kita sebatas mana. Apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dibuang. Baru muncul upaya benar. Kalau tidak diperhatikan, mana kita bisa tahu apa yang masalah kita. Betul enggak? Jadi di dalam Jalan Mulia berunsur 8 sebenarnya simpel. Perhatikan diri sendiri dulu. Jujur. Maksudnya jujur itu apa? Apa yang terjadi itu jujur. Oh. Jangan, enggak aku enggak kayak gitu. Banyak enggak yang gitu? Bahkan kalau orang lain ngomong, kamu itu gini. Enggak, aku enggak gitu. Betul enggak? Kita sering menyangkal. Ketika kita menyangkal, apa yang terjadi? Kita enggak bisa mengenali diri kita dengan kejujuran. Kalau enggak jujur, kita enggak akan memperhatikan masalah yang sedang kita hadapi dan harus diselesaikan. Betul enggak? Jadi setelah kita memperhatikan, baru kita tahu bahwa ada sesuatu yang harus dikembangkan dan dikurangi. Betul. Akhirnya muncul upaya yang harus dilakukan. Ya upaya itu kan main plus-plus ya kayak Romo Slamet bilang. Yang sudah ada negatif, jangan diteruskan. Yang sudah ada positif, ya kembangkan. Yang belum ada positif, ya usahakan gitu loh. Yang belum ada negatif, dimunculkan. Ya ojo. Yang belum ya jangan, kan gitu toh. Ya kan? Itu namanya upaya benar. Jadi bisa berupaya benar kalau kita mengenal diri sendiri atau tahu diri sendiri. Betul enggak? Kalau enggak tahu apa yang mau dikembangkan, apa yang dikurangi. Wong kita sering denial kok. Sering enggak mengakui kok. Ya kan? Jadi mengetahui diri sendiri itu harus jujur. Jujur pada keadaan, jujur pada apa yang disadari. Apa adanya gitu. Ya. Nah, kalau sudah ada upaya, kira-kira upaya itu bisa berhasil kalau bagaimana? Kalau kita berusaha, yang paling dibutuhkan itu apa?
kerja keras, konsisten. Apa yang disebut konsisten? Konsentrasi benar atau samadhi. Jadi kalau sudah tahu upaya benar yang harus dilakukan apa, konsistenlah dengan apa yang harus diupayakan. Ngerti itu maksudnya? Konsisten, baru itu akan menimbulkan kekuatan dalam diri. Pengembangan batin kita itu akan menjadi lebih baik dalam menghadapi kehidupan kita, dalam menciptakan kehidupan kita sendiri, dalam membuat kita terhindar dari penderitaan. Ya kan? Konsistensi itu perlu. Nah, kalau kita sudah memperhatikan dengan jelas, tahu apa yang harus diupayakan, berarti tahu apa? Kalau tahu diri berarti tahu apa? Tahu yang tadi kita cerita. Tahu, benar-benar tahu loh ya. Bukan tahu yang ngerti gitu, enggak. Mendengar ngerti gitu, belum tentu. Kalau kita enggak ngalami sendiri, oh ternyata pikiran ini, kesadaran itu kayak ilusi. Kita enggak akan pernah tahu yang sebenarnya. Ya, berarti kalau kita mau memperhatikan, ya kan, maka kita akan tahu tentang apa sebetulnya hidup berdasarkan apa yang kita bangun dari nama rupa kita, batin jasmani kita. Itu disebut apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu akan mendukung apa? Kalau kita tahu akan mendukung pengertian kita. Ya kan? Cara kita memahami atau mengenali, tadi Sanya kan, cara kita mengenali segala sesuatu itu akan menjadi pengetahuan. Kalau pengetahuannya banyak, maka alternatif pikirannya tambah banyak enggak? Tambah banyak. AI, sini ada yang suka main-main AI enggak? Sering tanya gitu. Sering ya? Nah, coba yang kemarin misalnya 1 bulan yang lalu kamu tanyakan sekarang lagi, jawabannya beda enggak? Semakin rumit enggak? Kalau kamu telusuri lagi, tanya lebih jauh, jawabannya tambah detail enggak? Itulah pikiran. Jadi kalau pengertian kita sudah dirubah, ditambah, maka pikiran kita juga akan berubah. Itu cara mengubah hidup. Jadi kalau pikiran kita berubah, hidup kita berubah enggak? Berubah. Iya kan? Itu yang disebut panya. Jadi cara kita memahami dunia atau kehidupan kita berubah dengan apa? Mengenali diri sendiri. Betul ya? Paham ya kira-kira urut-urutannya JMP 8 ini paham ya? Enggak, jangan terlalu rumit mikir JMP 8. Ya. Nah, kalau sudah paham tentang di dunia, cara mikir kita terhadap dunia, yang terjadi apa? Dalam tindakan kita sehari-hari, berubah enggak? Dalam penghidupan kita sehari-hari, berubah enggak? Berubah. Iya toh. Sila itu apa aja sih? Sila. 3 sila itu apa aja? Ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. Kita bicara ucapan. Ucapan itu apa sih? Sebetulnya bukan ucapan sih. Itu sebetulnya saya lebih suka menerjemahkan sebagai kata-kata. Konstruksi kata-kata. Karena apa yang kita konstruksikan dalam cara berbicara kita, itu akan membangun pemikiran kita. Kayak AI tadi loh. Bahasanya akan dirubah-rubah terus sama DE. Disempurnakan terus. Loh masuk kita kalah sama AI kan gitu. Iya kan? Kita seharusnya juga seperti itu. Ketika mendapatkan pengetahuan baru, cara berpikir kita juga harus dirubah. Ketika kita mendengarkan pengetahuan-pengetahuan seperti ini, ya cara kita berpikir harus dirubah. Betul enggak? Maka kata-kata ucapan kita itu harus direnungkan kembali. Apakah sudah sejalan dengan pengetahuan yang kita punya? Itu pelaksanaan sila. Bukan bicara bohong lah ini itu. Itu dasarnya untuk bisa memahami diri, perlu kejujuran. Tetapi
pengembangan selanjutnya adalah apa? Merubah kata-kata atau merubah sangkara di dalam diri kita jadi lebih canggih. Tidak dipengaruhi perasaan, tidak dipengaruhi nafsu, ya kan? Betul enggak? Nah, kemudian apa lagi? Perbuatan. Perbuatan itu termasuk apa? Sampai terjadi perbuatan itu muncul dari dari apa? Niat. Makanya kenapa penjelasan Buddha tentang hukum karma itu beda dengan di Hindu. Sang Buddha selalu mengatakan karma adalah cetana atau niat. Karena di dalam perbuatan-perbuatan kita yang menentukan buahnya adalah bukan apa yang diperbuat, tetapi apa yang mendasari perbuatan itu, niatnya. Jadi kita harus fokus pada niat itu. Jadi perbuatan yang benar adalah ketika niatnya benar. Niat itu muncul dari mana? Niat muncul dari mana? Dari apa? Pikiran. Sebelum pikiran, pikiran itu dipengaruhi niat. Niatnya sendiri dipengaruhi oleh cetana, itu dipengaruhi oleh keinginan, nafsu, tanha. Tanha itu dipengaruhi oleh perasaan. Suka, kalau enggak suka muncul tanhanya. Jadi di dalam perbuatan kita yang harus diwaspadai itu apa? Di dalam niat kita. Perasaan kita. Jadi dalam perbuatan sehari-hari kita harus bisa mengelola perasaan kita dalam melakukan perbuatan. Kalau perbuatan itu didasari kebencian, ya tahu sendiri akibatnya. Ya kan? Kalau perbuatannya didasari oleh obsesi-obsesi, ya kita terpenjara oleh obsesi itu. Benar enggak? Kalau kita perbuatan kita dipengaruhi ketidakpedulian, ya satu saat juga bahaya gitu. Benar ya? Jadi pelaksanaan sila sederhananya seperti itu. Kita harus tahu apa yang harus kita perhatikan di dalam cara kita membangun kehidupan ini. Berat enggak? Berat enggak? Setelah mendengarkan ini merasa hidup ini tambah berat ya? Atau setelah mendengarkan ini, oh ya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau kalian merasa tambah berat, ini karma buruk saya bicara begini di depan. Ya kan? Kalau kalian merasa, oh ya aku tahu apa yang harus aku lakukan, itu jadi karma baik saya. Benar ya? Jadi supaya saya tidak berbuat karma buruk, jangan berpikir bahwa hidup ini tambah berat setelah mendengar saya bicara. Ya ke depan dengan sharing ini, saya berharap kita semua lebih memahami kehidupan kita dengan cara yang benar. Kita bisa melihat hidup itu tidak cuma sekedar aku dan apa yang harus aku miliki. Ya, kan kita selalu berpikir, aku ada yang di luar, berarti itu harus jadi milikku. Baru aku bahagia. Itu yang disebut mencari kebahagiaan dengan mendapat. Atau 8 kondisi dunia, itu nanti bicara yang lain, nanti jamnya terlalu panjang. Karena kalau kita bicara Buddhism ini saling terkait semua nanti akhirnya. Hari ini kita sudah banyak mengkait-kaitkan banyak hal. Betul enggak? Banyak suta yang terkait di dalam satu cerita tentang kehidupan. Jadi kalau kita enggak berpikir itu harus jadi milikku, maka apa yang terjadi? Kita tidak menempatkan itu sebagai tujuan hidup. Betul. Tapi apakah boleh mempunyai sesuatu? Boleh, tapi dengan pemikiran yang benar.
dengan pengertian yang benar. Yang tadi itu semua. Ya. Jadi kalau kita menghadapi kehidupan, ini saya kutip dari saya beberapa waktu ini kan sering diminta mengisi di grup lansia. Jadi kita ini punya grup lansia. Kalau yang tua-tua mau kumpul, itu khusus orang tua-tua yang rata-rata usia 70, 60, bahkan 90. Itu ada satu moto yang mereka pakai, ini saya sharingkan di sini. Mereka itu punya moto terima, sadari, lepas. Jadi moto mereka itu terima, sadari, lepas. Ini moto dari orang-orang yang sudah makan asam garam dalam kehidupan. Bahwa kehidupan ini terlalu banyak yang terjadi kalau kita tidak mau terima mau apa. Betul toh? Tapi apakah terima itu terus pasrah? Enggak. Terima itu bukan nyerah. Tetapi dengan kelegaan hati, dengan kejujuran, kita terima dulu kondisi ini. Kalau kita tidak mau terima, kita tidak bisa pelajari apa yang salah. Betul enggak? Nah, sekarang menyadari, apa yang disebut menyadari, cuman disadari, oh ini tidak enak, ya sudah. Bukan. Seperti yang kita tahu tadi, menyadari adalah bagaimana kita memahami apa yang terjadi gitu loh. Setelah terima, baru kita bisa mencoba memahami. Kalau kita tidak terima, artinya apa? Perasaan kita tidak mau gitu loh. Ketika tidak mau, masih bisa disuruh merhatikan? Tidak bisa. Mas sudah tidak mau kok. Ya kan? Jadi sadari itu artinya apa? Pelajari, ketahui apapun yang terjadi di situ. Setelah itu lepaskan. Nah, untuk yang lepaskan, ini saya punya dua hal. Lepaskan yang tidak membuat kita menderita, ya. Tetapi kembangkan apa yang membuat kita tidak menderita. Bukan bahagia tuh ya, tidak menderita. Ini yang disebut seni hidup. Jadi dalam kehidupan ini kita harus punya seni. Kalau enggak seni, hidup kita jadi indah atau enggak? Seni itu untuk apa? Mengkreasikan sesuatu yang indah, bukan? Nah, kita mau hidup kita indah enggak? Nah, kalau kita mau hidup kita indah, kita harus belajar bagaimana mengkreasikan itu dengan indah. Betul ya? Untuk bisa mengkreasikan dengan indah perlu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Bagaimana, saya kasih contoh sedikit. Sharing tentang bagaimana seni hidup melalui cara kita makan. Sini semua ngerti atau makan ya? Kalau kasih contoh terlalu muluk-muluk susah ya. Semua punya pengalaman makan kan? Semua punya kesenangan makanan sendiri-sendiri kan? Punya selera makan sendiri-sendiri ya. Enak enggak enak itu tiap orang beda kan? Bener ya? Tapi ada orang yang cuman bisanya makan enggak bisa masak. Betul enggak? Ada orang yang bisanya makan tok. Jadi dia senang makan ini tapi tergantung dari tukang masak tertentu kan atau beli di restoran tertentu. Kalau restorannya tutup, kesenangan itu enggak bisa didapat lagi. Tetapi ada orang yang suka makan, suka masak. Betul enggak? Nah, ketika orang suka makan, suka masak, dia seleranya seperti apa, dia bisa pakai bumbu ini, aku lebih seneng asin, aku lebih seneng manis. Dia bisa kelola sendiri karena punya skill, punya kemampuan untuk ngelola. Betul enggak? Hidup itu seperti itu. Jadi kalau kita kepingin hidup kita itu seleranya enak terus, seperti sesuai yang kita inginkan, kita harus punya kemampuan atau skill untuk mengolah nama rupa kita, dunia ini yang di luar kita, itu menjadi sebuah karya seni berupa makanan yang cocok dengan selera kita. Ini seni. Bagaimana kita membuatnya, tiap orang beda. Tidak perlu harus disamakan. Bumbunya loh tidak sama semua. Kan yang kita bawa dalam kehidupan lampau, yang muncul saat ini, semua beda.
Cuman bagaimana cara kita menjadi kreatif dan punya rasa seni. Itulah yang disebut berbuat baik dan tidak baik. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, kebajikan, maka semuanya menjadi lebih indah. Kalau kita banyak melakukan hal yang tidak baik, maka semuanya jadi tambah enggak karu-karuan gitu loh. Ya kayak gambar lah. Kalau gambarnya setan-setan tok serem-serem, sedih-sedih, menakutkan, ya karya seni itu jadi seperti apa tahu sendiri. Kalau gambarnya indah, bunga-bunga, pemandangan, ya kan, maka lukisan itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi hidup kita itu ada di dalam kendali kita. Tetapi ada hal-hal yang tidak mungkin kita kendalikan. Karena apa? Semuanya berubah. Perubahan itu tidak bisa dikendalikan. Potensi untuk menderita bisa dikendalikan? Tidak bisa. Kecuali kita tidak mendiami atau tidak melekat di sana. Maka penderitaan itu akan hilang dengan sendirinya, akan berlalu dengan sendirinya. Betul tidak? Yang satu lagi, ilmunya Buddha yang tidak ada di agama lain. Apa namanya? Segala fenomena yang terjadi dengan diri kita itu anatta. Itu bukan aku dan milikku. Kalau kita sudah bisa meyakini bahwa itu bukan milikku, maka apa yang terjadi? Tidak ada penderitaan yang kita tanggung. Betul tidak? Itu lebih nanti bicara di kesempatan yang lain. Akan lebih mendalam ketika kita bicara tentang tilakkhana di dalam Pancakanda. Kira-kira begitu. Ini sudah banyak yang mau dana makan. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan dan semoga tidak merasa hidup kita ini tambah susah dengan mendengarkan ini. Namo Buddhaya.